Korban banjir bandang di PD Jaya Aceh mengungkapkan kesedihannya melihat rumah dan desanya hancur disapu air. Warga bernama Reni berharap pemerintah bertindak tegas terhadap pembalakan liar karena baginya hutan adalah perlindungan terakhir yang mereka miliki. Ia meminta agar fungsi hutan dijaga agar musibah seberat ini tidak lagi terulang dan menyisakan luka mendalam bagi warga. Reni warga Desa Burawa, Kecamatan Meraidu, Kabupaten PD Jaya Aceh masih mengungsi hingga saat ini. Dirinya menyebut banjir memang kerap terjadi di sekitar rumahnya tiap tahun, namun tidak pernah separah ini. Reni menilai banjir bandang kali ini terjadi karena banyaknya pembalakan hutan secara liar di wilayah Aceh. Pemerintah diminta menjadikan banjir bandang kali ini sebagai pencetus ketegasan pelarangan pembalakan hutan secara liar di Aceh. Reni ingin pemerintah memperhatikan nasib masyarakat kecil yang kini menjadi para pengungsi atas banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh. Apalagi banjir bandang kali ini memakan banyak korban. Reni merupakan salah satu warga yang secara langsung melihat derasnya arus banjir bandang menerpa pemukiman rumahnya. Saat kejadian ia bahkan harus melompat dari rumah bersama anaknya untuk menyelamatkan diri. Kami yang warga kecil, tolong jangan tebang-tebangin lagi hutan. Kami yang orang kecil susah. Ini kan gara-gara hutan, Kak. Kayu banyak yang dipotong kan. Kami yang rakyat kecil yang kena. Itu aja harapannya, kalau bisa jangan banjir lagi setiap tahun, Kak. Tolong dirapin PD Jaya ini, perhatiin rakyat kecil. Sama aku kan. Hah? Sama anakku yang aku loncat dari ujung tuh. Itu Kak yang paling seumur hidup aku yang mungkin gak bisa lupain. Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan akan mengevaluasi penambangan hutan liar usai bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan perintah tegas. Menurut Raja Juli, evaluasi yang dilakukan ke sejumlah sektor, salah satunya aturan soal pembalakan hutan. Pemerintah juga akan menetapkan hutan adat yang wajib dikelola oleh masyarakat sekitar. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Keputusan itu diambil agar masyarakat turut membantu menjaga hutan. Hutan adat dipastikan memiliki kapasitas hukum agar bisa dikelola dengan baik. Dari Aceh dan Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kejaksaan Agung menyatakan akan mengirimkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk memeriksa kabar pembalakan liar secara masif di Aceh. Kejagung memastikan proses hukum menanti jika bencana alam di Aceh terbukti akibat pembalakan hutan. Di media pastinya nanti akan didalami apakah itu memang bencana alam seperti apa. Kalau memang ada perbuatan manusia akan tapi nanti itu masih didalami dulu ya. Kita lihat perkembangan berikutnya. Yang ketika nanti ada di situ ada unsur kesengajaan, dan pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum. Sungai dan permukiman warga di Desa Garoga masih dipenuhi tumpukan kayu-kayu berukuran besar dan gelondongan pasca banjir bandang di Tapanuli Selatan. Berikut laporan jurnalis Metro TV Joy Jones dan Nur Ihsan dari Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemirsa, dan inilah Desa Garoga. Bisa dilihat ini akses jalannya hampir terputus namun masih bisa dilalui. Pemirsa, Desa Garoga menjadi desa pertama yang terbawa arus
air banjir bandang. Pemirsa bisa dilihat betapa dahsyatnya bencana banjir bandang ini yang menyapu rumah warga. Jika Anda melihat di layar kaca Anda bahwa sekarang seperti tanah lapang saja. Namun di sini sebelumnya adalah pemukiman warga di sepanjang jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang Sidumpuan dengan kota Sibolga. Pemirsa, saya akan ajak Anda kembali melihat bahwa banyak sekali kayu-kayu yang dibawa oleh arus banjir bandang dan tersangkut di rumah warga seperti yang ada di layar kaca Anda saat ini. Memang material yang dibawa oleh banjir bandang ini tidak hanya lumpur dan pasir saja, melainkan juga adalah material kayu yang ukurannya tidak kecil, melainkan kayu dengan ukuran yang besar, pemirsa. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hancurnya wilayah ini. Dan ini pemirsa, batang kayu yang ada di layar kaca Anda, ini adalah batang kayu yang terbawa oleh arus air banjir bandang. Jadi banjir bandangnya tidak hanya membawa material pasir dan lumpur, namun juga material kayu yang sangat banyak seperti yang Anda lihat dari layar kaca. Banjir bandang tidak hanya membawa air saja, melainkan ada material pasir, tanah, lumpur, dan juga ada kayu, pemirsa. Bisa dilihat, ini sebelumnya adalah rumah warga yang hancur tersapu oleh banjir bandang beserta kayu-kayu yang sangat besar seperti ini. Dan ini tidak terjadi di sini saja, melainkan di beberapa desa. Nah ini pemirsa, di sini adalah titik terakhir saya bisa berjalan hingga titik ini, yaitu adalah titik antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Dan akses jalan di sinilah adalah akses jalan terakhir yang dapat kami tembus. Pemirsa, memang akses jalan masih sangat sulit untuk dilalui dan belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi masyarakat membuat jembatan darurat untuk menghubungkan untuk antara desa dengan desa yang lain. Pemirsa bisa dilihat, ini adalah visual dari sungai yang sudah penuh dengan material kayu. Tidak tahu kami pemirsa, material kayu ini datang dari mana. Namun yang jelas, pasca banjir bandang begitu banyak material kayu yang hanyut. Tidak hanya kayu kecil, namun juga batang kayu berukuran besar. Bisa juga Anda lihat pemirsa, masih ada satu bangunan kokoh. Masjid masih berdiri, namun sudah penuh dengan puing kayu dan juga lumpur dan pasir. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat, ini adalah salah satu kayu yang ada dibawa oleh arus air. Ini berdiameter mungkin lebih dari 1 meter pemirsa, hanyut di bawah arus air dan menerjang rumah warga. Dari Sumatera Utara, Joy John Iksan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.